Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini kembali lagi tadi akut Holol ya. Itu tuh gak pinter-pinter ya. Tapi intinya di video kali ini ya, gue tuh mau ngebahas satu tradisi dari India. Jadi kita terbang, kita udah keseringan bahas Korea Selatan. Jadi sekarang gue akan terbang ke negara lain ya, yaitu adalah India nih ya. Yang memang bisa dibilang di India ini juga sekarang, bahkan di seluruh dunia juga ini sebuah culture yang masih diperdebatkan, culture yang kontroversial banget sampai detik ini. Dan yang mau gue bahas tradisinya adalah sati ya. Jadi sati ini tuh seringkali dikenal sama orang-orang sebagai tradisi atau budaya dari agama Hindu yang mengharuskan istri dari satu keluarga buat ngelakuin eksekusi ke diri sendiri. Dengan alasan kalau si istri itu harus ngikutin suaminya ke kehidupan selanjutnya. Jadi si sati ini sering kali diartikan sebagai cara sadis orang Hindu buat ngelakuin ritual kepercayaan. Karena kan si istri jadi seakan-akan harus ikutan suaminya kemanapun dia pergi ya. Bahkan sampai ke kematian pun kudu diikutin. Ya singkatnya intinya kalau suaminya meninggal, istrinya juga harus ikut meninggal dengan cara sati ini. Tapi lagi-lagi ini tidak stereotyping agama Hindu karena ini terjadi cuma di India ya guys ya. Karena namanya juga budaya negara masing-masing ya. Nah tapi dari definisi ini kemudian ada lanjutannya nih. Yang katanya itu tradisi sadis ini kemudian dihapuskan dengan usaha Inggris di masa kolonialisme. Jadi katanya Inggris sih banyak jasanya gitu, katanya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tradisi Hindu sadis yang katanya hilang karena jasa Inggris ini, itu lumayan jadi perdebatan. Karena ternyata banyak fakta salah yang tersebar ke masyarakat dunia. Mulai dari ini ternyata bukan tradisi Hindu, sampai ke jasa Inggris yang katanya cuma jadi akal-akalan dan alat politik mereka doang untuk ya nge-civilize India pada saat itu. Intinya jasa besar Inggris ini katanya cuma buat keuntungan mereka doang saat mereka masuk ke India. Nah tapi intinya gimana sebenarnya terjadi dengan tradisi yang sangat-sangat mengerikan ini pada masanya. Dan mungkin di India juga masih ada gitu ya yang kayak gini-gini ya. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau kita ngomongin tradisi-tradisi kepercayaan kuno, kayaknya memang tradisi-tradisi yang ada di masyarakat ini gak lepas dari ritual-ritual yang formnya tuh aneh-aneh, sadis, dan pokoknya banyak lah yang gak masuk akal kalau kita lihat ke sejarah dunia bahkan di Indonesia sekalipun. Nah makanya di sini gue mau ngebahas salah satu tradisi yang sempat jadi perdebatan dan pertanyaan banyak orang di seluruh dunia. Dari mulai prakteknya, sejarahnya, dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Karena setelah di fact check, ternyata banyak penyimpangan dan juga penyalahgunaan sejarah di kasusnya tradisi sati ini. Di sini gue mulai dari pembahasan apa itu sati prata, apa yang kebanyakan orang tahu soal sati ini, dan apa yang sebenarnya terjadi sama sati ini. Jadi kalau kita ngomongin praktek sati prata, banyak orang yang tahu kalau sati ini adalah ajaran agama Hindu di India, yang mengharuskan istri itu untuk mengeksekusi dirinya sendiri kalau suaminya tuh meninggal. Dan di eksekusinya itu juga si perempuannya bakal masuk ke proses kremasi suaminya sama harta-harta suaminya. Lu bayangin. Karena dipercaya kalau istri itu adalah harta atau kepemilikan si suaminya juga. Jadi harus ikut dikremasi, dibakar bareng-bareng. Makanya dia harus ikutan si suami ke alam selanjutnya. Ceritanya begitu. Nah, dari kepercayaan ini banyak juga yang anggap kalau praktek sati ini ada di ajaran Hindu dan tertuliskan di Kitab Weda. Yang akhirnya dihapuskan setelah Inggris menjajah India. Jadi ceritanya itu sati ini kan sering dilakuin di India. Dan waktu Inggris masuk ke India, mereka ini kaget waktu ngelihat praktek itu dilakukan sama masyarakat lokal India. Dan akhirnya mereka berusaha tuh buat ngelakuin reformasi dan menghapuskan praktek sati ini yang memang dilakukan bersama dengan tokoh sosial agama di sana. Yang punya nama Raja Amohan Roy. Dan akhirnya mereka bisa membuat India jadi tempat yang lebih humanis dan woman friendly. Tapi apakah memang sesimpel dan seadil itu sejarahnya? Atau sebesar itu jasa Inggris? Oh tentu belum tentu ya kan. Karena ternyata seiring dengan berjalannya waktu mulai terbuka sejarahnya kalau yang gue bilang dari awal itu ternyata tidak sesimpel itu. Dan bahkan banyak misinterpretasi dari banyak pihak soal praktek sati ini. Oke di sini gue coba jelasin dulu secara historis sati itu sebenarnya gimana, dari mana asalnya, dan apakah benar ini praktek adalah ajaran agama Hindu. Jadi secara sejarah nih ya, sebenarnya nggak ada yang tahu pasti kapan praktek sati ini pertama kali dilakukan. Tapi dari beberapa sumber yang gue baca, ada tulisan Sanskerta yang nyebutin praktek ini di sekitar tahun 400 Masehi.
Terus ada juga penulis Yunani yang bilang kalau di India itu banyak tersebar batu-batu yang bentuknya itu merepresentasikan praktek sati. Dan tanggal tertua yang ada di batu-batu itu ada di sekitar tahun 510 Masehi. Dan dari data-data ini juga sebenarnya ada yang nyebutin kalau memang praktek ini awalnya dilakuin sama banyak orang-orang di kasta yang lebih tinggi. Karena kan di zaman dulu itu masih zaman raja-raja dan masih banyak peperangan. Jadi dengan dilakuinnya saat ini, si suami yang meninggal itu nggak bakal kehilangan harta dan istri mereka bisa dibilang nggak bakal direbut musuhnya, jadi ya dibawa mati. Jadi walaupun dia meninggal, tapi istilahnya kepemilikan dia itu nggak jatuh tuh ke tangan musuh dari mulai harta benda sampai ke istrinya juga. Jadi ya dibawa semuanya. Dan dengan begitu si istrinya juga mendapatkan kehormatan buat dirinya sama keluarganya. Karena dianggap sebagai pahlawan karena rela dia mati buat suaminya. Nah tapi kalau yang tadi gue bilang itu adalah secara historis, secara agama Hindu sebenarnya nggak ada ayat atau tulisan yang mengindikasi kalau istri dari seorang suami itu harus ngelakuin eksekusi ke dirinya sendiri waktu si suaminya meninggal. Terlebih lagi dengan caranya sesadis itu, masuk bersama dengan suaminya dibakar gitu. Tapi sebenarnya lebih ke kalau suaminya meninggal, si istri itu harus melanjutkan hidupnya sama anak-anaknya dengan harta yang ditinggalkan si suami. Dan memang secara tradisi di India pun saat ini punya arti kebajikan dari kata sat. Dan yang ngelakuin praktek sati pertama kali itu ada dari kepercayaan mereka. Yang dimana istri dari Dewa Shiva itu ngelakuin praktek sati karena ayahnya mempermalukan Shiva. Jadi sati yang dilakuin istrinya Shiva di sini itu karena suaminya dipermalukan sama ayahnya. Bukan karena suaminya meninggal dunia. Jadi definisi sebenarnya itu lebih filosofi soal istri yang setia sama suaminya. Bukan soal upacara eksekusi diri sendiri di proses kremasi si suami dan ikut masuk ke dalam kremasi. Dan dari bahasa Sanskerta pun, sati itu bukan berarti harus ikut suami kemanapun mereka pergi bahkan sampai ke akhirat. Jadi dari arti katanya pun gak ada yang punya arti yang seperti itu. There is no word for sati. The word is sehagama, going with, sehamarna, dying with. Walaupun memang ini praktek tetap dilakuin ya di beberapa kasta yang lebih tinggi kayak dari kaum Brahmana yang memang biasanya berasal dari keluarga kerajaan yang rawan menghadapi perang. Jadi sedikit konteks saja ya, buat kalian yang lupa pelajaran sejarah atau mungkin belum tahu, di India itu ada 4 kasta, dari mulai yang tertinggi itu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Jadi memang mereka yang berada di kerajaan biasanya ngelakuin praktek ini buat mencegah para perempuan mereka itu jatuh ke tangan lawannya. Dan praktek ini dianggap sebagai tindakan perlindungan kepada para istrinya justru. Karena kan kalau jatuh ke tangan lawan itu ya istrinya mungkin bisa disiksa atau dimacam-macamnya atau dijadiin budak gitu kan. Yang menurut mereka itu tingkatnya lebih parah daripada kematian itu sendiri. Karena salah satu contohnya itu juga ada di tahun 1568 waktu ada sati massal yang dilakuin sama para perempuan di daerah Chitor. Karena waktu itu daerah mereka tuh diinvasi sama musuh dan bahkan yang ngelakuin praktek ini juga kabarnya sampai 8.000 perempuan, geng. Supaya mereka tuh tidak diambil sama pihak musuh. Nah tapi dari yang tadinya tuh kan kesannya voluntary ya atau sukarela lah. Memang perempuan-perempuan ini membela dirinya sendiri dengan cara ya udah bakar diri gitu supaya nggak disiksa orang. Tapi sebenarnya mulai banyak juga catatan sejarah yang bilang kalau praktek ini akhirnya dari yang voluntary itu mulai bergeser ke praktek paksaan dari orang terdekat si istri yang ditinggal sama suaminya. Atau bahkan yang suaminya belum pasti meninggal pun ada yang udah jadi korban praktek ini. Salah satu contohnya itu ada di daerah Benggala. Yang dimana di sana itu ada sistem hukum Dayabaga yang ngasih istri kepemilikan terhadap harta warisan suaminya yang meninggal. Dan dengan adanya hukum ini, akhirnya ada perempuan-perempuan yang dipaksa buat ngelakuin sati supaya harta dari suaminya itu bisa turun ke saudara-saudaranya yang lain dan bukan ke istrinya. Karena kalau si istrinya udah nggak ada, ya kan, jadi hartanya tentu bisa diambil dong sama saudara-saudaranya gitu kan. Dan bahkan ada juga yang dipaksa dan mereka itu disuruh mengkonsumsi racun atau ganja supaya waktu sampai ke tempat kremasi itu mereka udah nge-high. Jadi nggak terasa terlalu sakit gitu ya. Sakit juga sebenarnya ya. Jadi intinya praktek ini tuh emang ada, tapi semuanya itu voluntary biasanya, alias sukarela dan tergantung daripada kepercayaan dan kepentingan masing-masing. Bukan yang memang tradisi wajib atau keharusan. Tapi kalau itu sejarah singkat tentang apa yang terjadi di sana soal praktek sati. Nah sekarang gimana sebenarnya hubungan praktek ini sama kolonialisme Inggris? Apakah memang beneran mereka ngapusin tradisi ini atau sebenarnya kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi ke sejarahnya, di saat Inggris ngelakuin penghapusan pun udah banyak yang ngelakuin pergerakan ini sebenarnya atau pergerakan perlawanan. Dan gerakan-gerakan ini juga dilakuin sama warga lokal yang tinggal di India, bukan para penjajah yang lagi ada di sana. Kayak contohnya itu ada dari Nizam, pemimpin daerah Hyderabad, yang ngelarang praktek sati ini di tahun 1847.
Dan dia juga nyuruh keluarga besar dari masyarakatnya buat mencegah kalau ada perempuan di keluarganya yang mau ngelakuin praktek sati. Terus di tahun 1840-an juga ada tokoh-tokoh yang udah ngelarang praktek sati selain si Nizam tadi. Kayak salah satunya itu pemerintah Bombay yang ngelarang praktek sati dan ngehukum beberapa pemimpin daerah di Gujarat waktu itu. Karena mau mempraktekkan sati ini. Nah terus kalau kita ngomongin Inggris, apa sebenarnya tindakan yang mereka lakuin sampai mereka bisa klaim bahwa mereka yang membebaskan India dari sati-satian ini? Ya jawabannya itu mereka kayak nggak peduli sama kemanusiaan di India. Karena walaupun sekarang British colonialism di India itu cukup terkenal dengan kemanusiaannya dalam menghapuskan praktek sati, pada kenyataannya di tahun 1813 itu mereka pernah melegalkan sati. Jadi walaupun mereka bukan yang memaksa masyarakat India buat ngelakuin sati, tapi kan dengan melegalkan praktek sati secara hukum, mereka secara langsung ngebolehin masyarakat India buat melakukan sati tersebut. Bahkan dari beberapa sejarawan India juga Inggris itu bukannya menghapuskan sati dari awal, tapi mereka itu ngejadiin praktek ini sebagai pembelajaran sejarah dari mulai diobservasi, diteliti, dan yang terakhir itu bisa dibilang jadi alat politik. You find colonial officials defining the very details of the practice, and they used to send a district magistrate to make sure it was undertaken properly in accordance with the Shastras. Karena setelah adanya legalisasi ini, bisa dibilang angka yang melakukan sati itu meningkat secara signifikan. Di tahun 1824 sendiri, itu aja ada 600 janda yang melakukan praktek ini. Dari total 2,5 juta perempuan yang ditinggal meninggal sama suaminya. Walaupun pada akhirnya di tahun 1829 akhir, Lord William Bentinck itu yang waktu itu menjabat sebagai pemimpin India di bawah kekuasaan Inggris, itu akhirnya melakukan pelarangan terhadap praktek sati ini. Jadi intinya ya, sati itu sebenarnya istilah yang dibuat bangsa Eropa terhadap praktek yang disebut sati prata sekarang. Karena kalau kita balik lagi ke bahasa Sanskertanya, sati itu artinya adalah kebajikan tadi. Dan kalau secara filosofis, sati itu dianggap sebagai wanita suci yang gak mikirin laki-laki lain selain suaminya. Who were virtuous women who did not burn themselves include Sati Sita, Sati Anasuya, Sati Savitri. Yang dimana contohnya itu Sati Anusuya, Sati Silavati, Sati Savitri, dan lain-lain. Yang intinya mereka itu istri-istri yang dianggap suci di sana. Dan kalau kita ngomongin soal praktek-praktek kayak gini, sebenarnya kan gak cuma di India doang. Karena kayak di Eropa juga ada witch hunting dan lain-lain pada masanya. Ngebakar orang ujung-ujungnya. Makanya ini praktek juga secara gak langsung terjadinya memang gak di India doang. Cuman beda formulanya doang. Outputnya tetap dibakar. Karena kalau kita lihat ke orang-orang India yang cerita di internet, mereka selalu bilang kalau keluarga mereka dari zaman dulu nggak ada yang ngelakuin sati prata. Dan dari cerita kakek nenek mereka pun yang jadi cerita itu selalu keluarga orang lain. Nggak pernah keluarga mereka sendiri. Ataupun kerabat yang ada di dekat mereka. Jadi harusnya distorsi sejarahnya udah panjang banget. Jadi ya ini semua ada hubungannya sama politik pada masa itu atau bahkan sampai sekarang. Karena kan nama Inggris jadi sangat dipandang tinggi sama masyarakat modern sekarang ya. Tapi kita harus ingat juga kalau sejarah itu kan ya tentunya ditulis sama para pemenangnya. Jadi nggak ada yang tahu juga sesungguhnya kayak apa. Kecuali yang meninggal pada bangkit dari kubur terus cerita yang sesungguhnya, ya kan? Atau cerita versi mereka. Intinya itu dia adalah praktek sati. Sebuah praktek yang memang sebenarnya mengalami distorsi pengertian. Yang tadinya harusnya dilakukan sama anggota-anggota kerajaan gitu ya. Orang-orang zaman dulu. Yang sebenarnya supaya nggak diculik sama musuhnya. Tidak dibudidayakan sama musuhnya gitu ya. Tapi ternyata sekarang malah distorsi terus dipakai sama banyak keluarga lain untuk ngerebut harta lah, untuk bisa dibilang kayak cuman pengen mati bareng sama suaminya lah, dipaksa sama keluarganya lah. Jadi banyak hal-hal yang cukup aneh yang akhirnya terjadi karena distorsi sejarah karena ditulis dengan tidak segitu detailnya. Dan zaman dulu kan pendidikan juga kurang aksesnya, jadi sangat mudah sekali untuk bisa mengubah sebuah pengertian atau sejarah ya. Dan kalau ngomongin masalah Inggris pun, akhirnya saat ini juga jadi senjata politik, karena kesannya mereka yang menyelamatkan bangsa India dari praktek sati yang tidak manusiawi ini. Padahal di negara mereka juga banyak. Dan bahkan itu tadi di kurikulum India, Inggris juga yang membebaskan. Emang buku Indianya juga yang nulis orang Inggris kalau gue rasa ya. Jadi Inggris juga gitu. Karena memang ya hubungannya emang sangat-sangat luar biasa India sama Inggris ya. Jadi kan banyak juga orang-orang di Indonesia zaman dulu tuh lebih baik kita dijajah sama Inggris gitu segala macam. Sebenarnya ya lebih baik tidak dijajah sebenarnya ya. Kenapa harus lebih baik? Kenapa harus lebih prefer dijajah sama yang mana gitu maksud gue. Mungkin kita masih kerajaan kali sekarang, kita kayak United Kingdom kali gitu ya kalau misalnya kagak dijajah ya. Tapi itulah dia ya kisah sati.
sebuah budaya yang kalau lu pikir-pikir lagi tragic banget. Kalau lu pikirin sekarang bagaimana masa-masa dulu wanita sehat-sehat aja gak kenapa-nape, tiba-tiba dibakar bareng sama suaminya di mesin kremasi. Lu bayangin coba tuh ya, pemandangan yang luar biasa aneh menurut gua. Dan pasti sangat menegangkan buat istrinya pada saat itu ya, harusnya ya. Kecuali yang orang-orang memang secara voluntary emang mau membakar diri untuk menyelamatkan gitu. So itu dia yang bisa gue bahas. Kalau misalkan punya komentar terkait ini dan mungkin kalian punya budaya-budaya menarik yang perlu kita bahas gitu ya, silahkan banget di drop di kolom komentar. Nanti mungkin gue akan pilih-pilih dan kita akan bahas bareng-bareng. So terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantoso. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to